Matius 13 ayat 16 dan ayat yang ke-17. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Judul firman Tuhan sore hari ini adalah respon terhadap firman Tuhan. Ternyata Bapak Ibu Saudara, ada akibat yang ditimbulkan oleh respon kita terhadap firman Tuhan. Sebenarnya hanya ada dua respon orang terhadap firman. Yang pertama, menerima firman. Respon yang kedua, menolak firman. Haleluya. Respon kita menentukan akibat yang kita terima. Respon kita menentukan akibat yang kita terima. Yang pertama, akibat dari menerima firman. Bacaan yang kita baca, saudara-saudara, ada akibat ketika seseorang meresponi firman. Apa akibatnya? Yang pertama, orang yang menerima firman hidupnya berbahagia. Orang yang menerima firman hidupnya pasti berbahagia. Ayat 16 yang kita baca, Yesus berkata begini kepada muridnya, tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Khotbah yang saya sampaikan ini masih di dalam Matius 13 tentang perumpamaan penabur. Minggu yang lalu Pak Kosasi menyampaikan tentang apa? Kutuk menjadi berkat. Kapan kutuk berubah jadi berkat? Ketika seseorang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Saudara, ketika seseorang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya, Ulangan pasal 28 berkata, jika engkau mendengar perintahku hari ini dan melakukannya, maka kamu diberkati. Kamu diberkati. Percuma percaya Yesus kalau tidak mendengar dan melakukan. Amin. Kutuk tetap ada pada kita kalau kita tidak melakukan firman, kalau kita tidak hidup dalam firman. Saudara, di dalam Matius 13 ini Yesus sedang mengingatkan kita kembali, saudara-saudara, bahwa respon terhadap firman hanya ada dua. Yang pertama menolak firman, yang kedua menerima firman. Orang Farisi menolak firman, tetapi yang menerima firman murid-murid Yesus. Haleluya. Yesus mengingatkan murid-muridnya, murid-murid itu kamu berbahagia. Kenapa? Karena matamu bisa melihat, telingamu bisa mendengar. Sebab banyak orang matanya tidak bisa melihat, telinganya tidak bisa mendengar. Para nabi, orang-orang benar zaman dulu itu ingin melihat apa yang kamu lihat hari ini, ingin mendengar apa yang kau dengar hari ini, tapi mereka tidak bisa. Hanya engkau. Itu sebabnya kamu sangat berbahagia. Saudara tahu maksudnya? Apa yang mereka lihat? Yang tidak dilihat para nabi, yang tidak dilihat orang-orang benar dalam perjanjian lama. Yesus. Para nabi dan orang-orang benar dalam perjanjian lama, mereka hanya mendengar tentang nubuatan tentang Yesus Juru Selamat. Mereka ingin melihat, tetapi mereka tidak melihat. Tetapi Yesus berkata kepada murid-muridnya, kamu berbahagia karena kamu melihat aku di sini. Engkau mendengar aku di sini. Inilah yang dinanti-nantikan orang-orang di zaman perjanjian lama. Inilah nubuatan yang dinubuatkan. Tetapi ketika aku ada di sini, aku menyampaikan kebenaran, banyak orang yang tidak mau mendengar,
Itulah orang-orang Farisi yang ada di sekitarnya, saudara-saudara. Tapi Yesus berkata, karena kamu menerima, kamu mau percaya kepada apa yang aku sampaikan, maka berbahagialah kau. Saudara berbahagia enggak ikut Yesus? Amin. Saudara berbahagia enggak menikmati firman? Haleluya. Tadi lagu-lagu yang kita naikkan, saudara, kalau saudara renungkan kata-katanya dari awal sampai yang terakhir itu, saudara, saya intinya itu, saudara-saudara, bahwa kita sudah ditebus oleh Tuhan. Sekarang hidup kita bukan milik kita, dan sekarang tugas kita adalah bersyukur kepada Tuhan. Amin. Tugas kita bersyukur, Tuhan, aku sudah diselamatkan, aku sudah ada di sini. Tuhan, ini semua karena anugerah-Mu. Engkau bukan orang yang terkutuk lagi, Engkau bukan orang yang celaka lagi, Engkau bukan orang pendosa lagi, Engkau sudah menjadi orang benar. Itu sebabnya kita mengangkat tangan berkata, Tuhan, terima kasih. Seperti wanita yang mengurapi Yesus, dia menangis di bawah kaki Yesus. Dia menunjukkan kasihnya kepada Yesus, saudara-saudara. Kita seperti wanita itu mengasihi Tuhan. Tuhan, I give them for you, sebab Engkau mengasihiku. Engkau sudah mati bagiku. Yesus pernah berkata kepada Petrus, menurut kalian, siapakah aku ini? Petrus bilang apa? Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Lalu Allah bilang apa kepada Petrus? Berbahagialah engkau, Simon. Kenapa? Karena bukan engkau yang mengatakan itu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Tidak ada kebahagiaan yang sejati di muka bumi ini selain tinggal di dalam firman Tuhan. Amin. Amin. Tidak ada kebahagiaan yang sejati dalam hidup ini selain tinggal di dalam Yesus. Amin. Cari ke barat, timur, utara, sampai ke ujung bumi, tidak ada kebahagiaan yang sejati selain di dalam firman. Saya tidak tahu apakah saudara menikmati kebahagiaan itu dalam hidup saudara. Apakah saudara dalam hidupmu itu penuh dengan apa? Bersungut-sungut, penuh dengan penyesalan, penuh dengan ketakutan. Kalau itu yang kau alami, saudara-saudara, engkau belum hidup dalam kebenaran, engkau belum hidup di bawah kasih karunia. Haleluya. Banyak orang jadi orang Kristen, rajin ke gereja, tapi hidupnya setiap hari penuh ketakutan, kekhawatiran. Itu bukan orang yang benar, saudara-saudara. Firman Tuhan berkata, berbahagia orang yang tinggal di dalam firman. Amin. Mazmur 1, kata firman Tuhan apa? Berbahagialah orang yang merenungkan firman siang dan malam. Berbahagia. Haleluya. Berbahagia. Kalau engkau percaya kepada firman, engkau percaya kepada Yesus, pikiranmu pasti terkendali. Amin. Saya bilang sama Bapak itu, Pak, hidup ini simple, hidup ini sederhana. Percaya sama Tuhan, percaya sama Yesus. Saya bilang, di dunia ini tidak ada orang yang tidak punya masalah. Saya tahu Bapak itu masalahnya berat, saudara-saudara. Walaupun masalahnya berat, semakin dipikiri, semakin direnungkan, semakin berat itu hidup, saudara-saudara. Tapi ketika dia semakin pasrah sama Tuhan, dilepaskan itu semua kekhawatiran, ketakutan, berserah sama Tuhan. Saya percaya justru di situ dia menerima kekuatan yang baru. Haleluya. Berbahagia orang yang menerima firman. Itu sebabnya bacalah firman Tuhan setiap hari. Amin. Bukan omong kosong, saudara-saudara. Pak Pastor Ibu baca firman setiap hari, saya bersyukur sekali, saudara-saudara. Saya bersyukur sekali, dan saya berdoa, saya berharap sampai selamanya Pak Pastor Ibu terus lakukan ini. Saya percaya dia akan berubah menjadi orang yang luar biasa. Saudara, saya tidak tahu saudara baca atau tidak, terserah saudara. Amin. Katakan sama-sama, terserah saudara. Amin. Terserah kita. Tuhan tidak mau paksa kita, tapi orang yang menerima firman setiap hari, renungkan firman, baca firman Tuhan, hidupnya berbahagia. Amin. Ada jaminan dari firman bagi kita, berbahagia. Haleluya. Dunia ini tidak menjamin kebahagiaan, tapi firman selalu pasti jamin kebahagiaan untuk kita. Amin. Banyak orang bilang masa depan gelap bagi kita, bagi yang percaya kepada firman selalu ada harapan, kepastian untuk hari esok. Amin. Itu sebabnya percayalah kepada firman. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama
seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Saudara, banyak orang meremehkan firman. Banyak orang tidak menjadikan firman itu yang terpenting, yang paling berharga dalam hidupnya. Orang yang seperti itu, saudara-saudara, tidak menikmati kebahagiaan. Tetapi di sini kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, ditemukan orang. Harta yang paling berharga itu kebenaran. Ketika saudara bangun pagi-pagi kemudian saudara langsung cari yang lain. Ketika hari Minggu saudara, setiap orang dikasih Tuhan kebebasan untuk beribadah atau tidak, baca firman atau tidak, kebebasan semua orang. Tapi orang yang memprioritaskan Tuhan, memprioritaskan firman Tuhan, saya percaya dia berbahagia. Kalian anak-anak muda ini dari sekarang setiap hari baca firman, saya jamin masa depanmu tidak akan hilang. Jangan harapkan orang tuamu menjamin masa depanmu. Masa depan kita dijamin oleh Tuhan. Haleluya. Orang tua kita bisa terbatas, tidak sanggup tolong kita, tapi Tuhan selalu sanggup tolong kita. Itu anak-anak muda dari sekarang, sediakan waktumu bersekutu dengan firman. Amin. Gak usah disuruh bersekutu dengan firman. Saya rindu ini menjadi sebuah gaya hidupmu. Ini menjadi, jadikan ini kebutuhanmu. Kalau ini kebutuhanmu, engkau pasti orang-orang yang dahsyat di masa mendatang. Amin. Luar biasa, katakan sama-sama. Gitu saudara. Tapi kalau saudara menjadikan firman itu berharga, penting, maka selalu meresponi baca firman, hidupmu pasti berbahagia. Sekalipun engkau tidak kaya, sekalipun engkau tidak punya banyak uang, tapi hidupmu pasti berbahagia. Amin saudara. Yang pertama tadi, akibat menerima firman itu adalah berbahagia. Yang kedua, akibat yang ditimbulkan saat saudara menerima firman adalah berdampak. Katakan sama-sama. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lagi kepada mereka, katanya hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Yang menarik di sini adalah, tetapi apabila sudah tumbuh, apabila benih itu sudah tumbuh, dia akan menjadi pohon yang besar. Firman itu kelihatannya sepele, saudara-saudara. Tapi kalau saudara responi di hati saudara, maka firman yang sepele itu, yang kelihatannya kecil itu sanggup mengubahkan hidupmu dan menjadikan engkau menjadi orang yang hebat, orang yang besar. Amin. Saudara, ada orang yang kelihatannya biasa, saudara-saudara, tidak pintar, sederhana, tapi ketika dia mendengar firman, kemudian dia responi firman, ketika firman mulai tumbuh di hatinya, orang itu serahkan hidupnya kepada Tuhan, orang itu bisa menjadi orang yang begitu hebat dan luar biasa. Amin. Jadi saudara, jangan pandang seseorang itu dari penampilannya, dari kekayaannya, dari kemewahannya. Jangan pandang, saudara-saudara. Orang itu mungkin dianggap orang tidak ada gunanya, dipandang sebelah mata, dia sampah, saudara-saudara. Tapi ketika dia mau terima firman, dia mau meresponi firman, dia akan dipakai Tuhan, diubahkan Tuhan menjadi orang yang hebat dan luar biasa. Siapapun saudara, apapun level hidupmu, ketika engkau meresponi firman, engkau pasti akan diubahkan Tuhan, dan Tuhan jadikan menjadi luar biasa. Itu berbicara tentang apa? Pengaruh. Amin. Kalau hidupmu sudah diubahkan firman, maka hidupmu akan seperti ragi yang mempengaruhi sekitarmu. Amin. Saudara mau menjadi orang yang berpengaruh, jadikan hidupmu dipengaruhi oleh firman, maka hidupmu akan mempengaruhi bahkan dunia ini. Katakan sama sebelahmu, engkau harus berdampak ya. Katakan sama dirimu, saya harus berdampak. Saya harus berdampak. Bagian yang terakhir, saudara. Bagian yang terakhir, akibat dari menolak firman.
Apa akibatnya saudara-saudara? Akibatnya adalah menderita. Katakan sama-sama 1, 2 ya. Menderita. Yang menolak firman itu sama dengan membuka peluang untuk iblis masuk menghancurkan, memporak-porandakan hidupnya. Amin. Hal kerajaan sorga itu seumpama orang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang itu dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan. Dan lalang adalah yang menaburkan benih lalang, yang menuai Malaikat. kapan? Akhir zaman. Akhir zaman. Anak-anak kerajaan itu adalah benih. Tapi orang-orang jahat adalah lalang. Kapan iblis memakai seseorang? Ketika seseorang tidak mau meresponi firman. Katakan sama sebelahmu, kalau kamu tidak meresponi firman, iblis pakai kamu bilang. Di dalam hidup ini kan hanya ada 2 pengaruh, pengaruh gelap dan pengaruh terang. Kalau kita tidak mau terima terang, gelap datang. Gak usah jauh-jauh, saudara-saudara. Itu sebabnya jangan remehkan itu firman, saudara-saudara. Haleluya. Dunia ini mengejar kita terus, ingin mendesak kita, saudara, ingin menghabisi kita, saudara. Kalau kita tidak terima itu terang, kita akan didesak oleh dunia ini. Haleluya. Iya. Tepuk dulu sebelah, katakan yang sadar kamu orang luar biasa, bilang begitu, saudara. Oh, haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya. Awal orang jahat muncul di muka bumi ini adalah ketika dia membiarkan iblis mulai datang dan berbicara kepada Hawa. Hawa makan itu buah, nggak apa-apa katanya. Si Hawa bilang, loh Tuhan kan bilang nggak boleh. Begitu Hawa dengar, dia bilang, dia langsung ragu terhadap pesan yang dia dengar dari Tuhan, kemudian dia ambil, saudara. Kapan iblis mulai masuk dalam hidup kita? Ketika kita sudah mulai mengabaikan itu firman, melupakan itu firman, maka iblis akan berkata, marilah, haleluya. Betapa pentingnya hidup bersekutu dengan firman. Orang yang tidak pernah ibadah pasti suasana hatinya beda. Amin. Beda, pasti sangat beda. Orang yang tidak pernah berdoa, tidak pernah baca Alkitab, suasana hatinya, hidupnya pasti beda. Kenapa? Karena dunia lain akan mempengaruhi hidupnya. Jadi saudara, sedikit atau berapapun yang hadir itu tidak menentukan semangat kita beribadah. Amin. Semangat kita beribadah ditentukan oleh respon kita, rasa haus dan lapar kerinduan kita kepada Tuhan. Ketika saya tadi duduk di sini menyembah Tuhan, saya tidak lihat ke belakang seberapa orang yang hadir, tapi saya bisa merasakan tempat ini seperti 1000 orang. Hari ini sepertinya Mbak Novi itu dipakai Tuhan luar biasa. Sama-sama. Haleluya. Iya, saudara. Kita semangat pelayanan di tempat ini jangan terpengaruh dengan jumlah asli, saudara. Amin. Kita harus terpengaruh dengan kasih Tuhan yang besar dalam hidup kita. Haleluya. Setiap kata-kata lagu-lagu itu jangan hanya asal nyanyi, tapi setiap kata itu harus menjadi rema dalam hati saudara. Ketika saudara menyanyikan itu, tersungkur. Hati kita tidak tersungkur, tapi hati kita tersungkur. Ketika kami pelayanan di sana, sebelum ibadah dimulai selalu pemimpin pujian selalu bilang, mari kita berlutut bersama-sama. Semua berlutut, saudara. Bersujud semua di kursi, menghadap ke sana. Pertama kali saya berlutut di situ sudah merinding, saudara. Merinding pertama kali. Kadang ketika datang ke gereja kita duduk, saudara, hatinya biasa, saudara. Hatinya biasa. Tapi ketika kita bersujud, tubuh kita bersujud, tapi membawa hati kita juga tersungkur di hati Tuhan. Sekali-sekali itu perlu dibuat di sini, saudara. Mungkin tidak perlu harus setiap minggu, tapi sekali-sekali perlu, saudara. Akibat
menolak firman yang pertama tadi apa? Menderita karena hidupnya dirusak iblis. Kenapa menderita? Alasannya ada dua. Yang pertama, hidupnya dirusak, diporak-porandakan oleh iblis. Dan yang paling terakhir, saudara, kenapa dia menderita? Karena ada satu tempat yang disediakan bagi orang yang menolak firman, yaitu neraka. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Amin. Amin. Firman Tuhan berkata, nanti di akhir zaman akan ada masa penuaian. Gandum dan lalang akan dipisahkan, saudara-saudara. Dibakar. Firman Tuhan berkata, orang yang jahat itu, lalang itu, nanti akan tiba saatnya, tangannya diikat, lempar ke dalam api, saudara-saudara. Biar di situ dia menderita selamanya. Saksi Yehova itu dia bilang gini, Allahnya orang Kristen itu tidak punya kasih. Kenapa? Masa manusia dihukum di neraka? Di mana kasihnya? Dia kan Allah yang kasih. Firman Tuhan berkata di dalam ayat ini, saudara, dilempar dan dibakar di situ. Tuhan yang ngomong, dibakar. Tuhan tidak eman-eman membakar orang yang menolak firman. Amin. Hari ini Tuhan sayang sama kita, saudara-saudara. Semua orang disayang Tuhan hari-hari ini. Tidak ada yang ditolak Tuhan. Tapi ketika engkau menolak firman, ada saatnya engkau dilempar, dibuang. Tuhan tidak mau tahu. Amin. Iya, Tuhan tidak mau tahu. Kenapa? Karena Tuhan itu kasih dan adil. Banyak orang hanya menekankan kasih Tuhan, tapi mengabaikan keadilan Tuhan. Kasih Tuhan dia mati menyelamatkan kita. Keadilan Tuhan dia datang menghukum orang yang menolak dia. Tuhan itu bukan sekedar kasih, tapi dia juga adil. Jangan hanya kasih. Dia juga adil. Amin. Tuhan itu bukan adil terus adil tanpa kasih. Kalau adil terus adil melulu, dia berarti Tuhan yang otoriter, Tuhan yang jahat. Tuhan itu adil, dia juga kasih. Yang dua ini ada di dalam pribadi Tuhan. Dia datang selamatkan kita, dia mengasihi kita tanpa batas. Tetapi orang yang menolak kasihnya, dia adil, dia habisin tanpa peduli siapa kita. Amin. Hebat gak? Hari ini orang menolak firman, orang tidak mau ke gereja, biarkan saja suka-sukanya. Tapi Tuhan itu Tuhan yang adil. Sampai Yesus datang, mungkin banyak orang yang tidak mau ke gereja. Dia Allah yang adil. Tidak mungkin orang yang menolak firman dia masuk dalam hidup kekal bahagia di sana. Tidak mungkin. Amin. Amin. Berbahagialah saudara yang ada di sini yang meresponi firman dan teruslah hidup dalam firman. Bacalah firman Tuhan, layanilah Tuhan, beribadahlah dengan sungguh-sungguh, serahkan hidupmu kepada Dia sebab engkau hidup dari Dia. Mari kita datang kepada Tuhan, kita bangkit berdiri bersama-sama. Katakan engkau haleluya. Oh
Amin.